Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai kepada pertemuan ke-13, masih tetap di akuntansi perusahaan industri. Nah, ini kita akan bahas tentang AJP dan si neraca lajurnya. Kalau untuk si AJP, ya kalau yang lain-lainnya mungkin hampir sama, cuman ada beberapa sedikit perbedaan dan tambahan gitu ya, yang harus disesuaikan. Jika kalau ada soal terkait dengan bahan baku, barang persediaan untuk dalam proses, kemudian yang sudah jadi. Karena kita kenal yang namanya akun-akun ini di dalam perusahaan industri dan itu tidak ada di perusahaan dagang. Karena yang namanya perusahaan industri itu membuat sendiri barang dagangannya, istilahnya gitu ya. Tentunya bukan hanya produk jadi aja ya yang dijual gitu, yang ada. Atau kalau kita kenal persediaan barang dagangan. Namun kalau di perusahaan industri itu karena kita buat sendiri, tentu kita memerlukan yang namanya bahan baku. Kita perlu yang namanya ada tahapan di mana barang ini sedang dalam proses pengerjaan. Nah, inilah yang perlu nanti disesuaikan. Untuk persediaan bahan baku hampir sama juga dengan cara kita persediaan barang dagang gitu ya. Karena kalau kita kenal ada ikhtisar laba rugi, kita juga di sini kenal ada yang namanya ikhtisar harga pokok produksi. Maka dari itu pada saat membuat bahan baku sama barang dalam masih proses produksi, otomatis yang timbul nantinya adalah ikhtisar harga pokok produksi. Untuk persediaan bahan baku yang di awal, ikhtisarnya adanya di debit. Ya, persediaan bahan bakunya adanya di kredit. Nah, kalau yang di akhir, ikhtisarnya yang harus di akhir. Gitu. Ikhtisar harga pokok produksinya yang harus adanya di akhir atau kita biasa sebut di kredit dan persediaan bahan bakunya di debit. Jadi, untuk awal dan akhir hanya tinggal dibalik saja. Begitu juga yang selalu kita kerjakan pada saat kita mengerjakan persediaan barang dagang, ya. Nah, kemudian untuk BDP atau dalam proses barang dalam proses ini sama seperti yang tadi. Kalau yang BDP awal, ikhtisarnya yang ada di awal kita duluan catat, yaitu adanya di debit, ya. Cara hafalinnya tuh biasanya kayak gitu, Ibu. Nah, persediaan barang dalam prosesnya kita tulis di paling akhir atau di kredit. Kemudian kalau akhir kebalikannya, ya, ikhtisarnya yang di akhir dulu, baru persediaan barang dalam proses kita tulis duluan atau awal. Nah, kita tulis di debit. Nah, yang membedakan si persediaan barang persediaan barang dalam proses sama persediaan bahan baku itu pakai harga pokok produksi ikhtisarnya. Tapi kalau yang udah jadi, karena dia nanti akan dijual gitu ya, masuk ke dalam laba rugi atau rugi laba sama aja gitu. Jadi ini yang membedakan ya, dengan catatan ininya cara debit kreditnya sama gitu. Ikhtisar laba rugi dulu untuk yang di awal ya, di debit, dan persediaan barang jadi adanya di kredit. Kemudian persediaan barang jadi yang di debit untuk di akhir, baru ikhtisar laba ruginya dari kredit. Cuman yang membedakan itu aja. Untuk barang jadi itu adalah ikhtisar laba rugi. Kalau untuk neraca lajur, si perusahaan industri ini memang hampir sama sih dengan perusahaan lainnya. Cuman kalau kita tambahkan, ada nih beberapa yang beda kadang. Ada perusahaan yang menggunakan harga pokok produksi itu ada kolomnya sendiri gitu ya. Ada juga yang enggak. Nah, tapi kalau di sini diminta untuk kalian membuat neraca lajurnya itu menggunakan 12 kolom. Yang salah satu kolomnya adalah si harga pokok produksi. Gitu. Ya, jadi nanti dimintanya ada si harga pokok produksi masuk ke dalam sini.
Dan yang masuk ke dalam sini nanti Ibu akan jelaskan sesuai dengan tugas soal kalian ya. Biar nanti ketahuan apa aja sih harus dimasukin ke HP produksi ini, apa aja harus dimasukin ke neraca. Jadi biar nggak double. Kalau misalkan kalian double masukin HP produknya, otomatis nilai harga paku produksinya ya pasti akan beda sama Ibu. Dengan hitungan kalian, dengan hitungan Ibu. Jadi pasti akan beda. Karena akun-akun yang dimasukin juga mungkin berlebih atau double. Jadi Ibu udah koreksi tugas kalian dan itu banyak yang nggak dipakai, yang pertama. Yang kedua, banyak yang pengisiannya juga double. Ada yang pakai HP produksi, tapi udah persediaan awal, terus persediaan bahan baku jadi proses yang udah selesai kalian masukin ke AJP, dimasukin lagi, jadi double sama ikhtisar produksi, itu hati-hati. Oke, kita masuk aja ya langsung ya ke perhitungannya. Oke, ini kalau misalkan neraca saldo mah biasa aja ya. Neraca saldo kan tinggal masukin aja ya. Ini yang Ibu mau tekankan buat kalian. Nanti kita akan butuh ini. Kita kan udah membuat ini ya, ikhtisar produksi, AJP-nya gitu ya, untuk yang bahan baku, untuk yang BDP, untuk yang barang jadi. Ketika kita mau masukkan di dalam tabel neraca lajur, cukup yang Ibu tandain kuning aja. Ya, cukup yang Ibu tandain kuning. Neraca lajur untuk yang HP produksi ya. Ini yang tandain kuning aja. Tapi kalau misalkan kamu mau semua, itu jadinya double. Jadi nggak bisa. Kalau kamu udah nulis ikhtisar produksi, ya, yang ini tidak perlu ditulis lagi. Yang ini nggak perlu ditulis lagi, karena kita udah masukin yang kuning-kuning ini. Atau ikhtisar produksinya aja. Gitu. Ya. Nah, ini yang mungkin membedakan Ibu dengan perhitungannya kalian. Karena beberapa ada yang malah nggak pakai tabelnya, ada juga yang udah pakai tapi inputnya salah. Gitu. Nah, kalau kayak gini-gini ya otomatis ya kalau penjualan umum enggak, tapi kalau ada perlengkapan pabrik, maka nanti kita lihat di neraca lajur. Nah, ini perhitungan Ibu pada AJP. Jadi AJP yang kemarin dibuat ya, ini udah Ibu buat di sini di Excel. Nah, ini perhitungan AJP-nya. Untuk yang persediaan bahan baku kita masukkan ya sama bahan baku awal, bahan baku akhir, kemudian barang dalam proses yang di awal, barang dalam proses yang di akhir, terus kemudian barang jadi awal, barang jadi akhir, kemudian ada perlengkapan ya, perlengkapan. Di dalamnya ada perlengkapan pabrik dan perlengkapan penjualan. Kemudian ada penyusutan. Nah, kalau ada penyusutan seperti biasa aja. Ini kalau yang ini tentunya sama seperti kita mengerjakan biasa. Kalau ada penyusutan juga udah pernah Ibu ajarin kan caranya seperti apa. Kalau misalkan memang menggunakan perhitungan seperti kemarin pada saat di perusahaan dagang ya sama aja caranya. Tapi kalau misalkan udah ada langsung di slide, kalian hanya tinggal masukin aja ke dalam AJP-nya. Jadi ada beberapa jenis contoh soal. Ada yang kalian harus ngitung dulu baru masukin ke sini. Ada yang udah jadi tinggal masukin aja gitu ya. Nah, ini juga sama seperti biasanya ketika kita mau masukkan penyusutan ya. Jadi sama aja.
Kalau biaya pasti temenannya sama akumulasi. Nah itu semuanya nanti kalau sudah selesai baru kita di summary di sum aja ke bawah kita berapa biayanya ya di total, jangan lupa. Dan ini balance gitu ya. Jadi kita pastikan dulu ini balance atau enggak. Setelah itu kita coba ke neraca lajurnya ya. Oke, ini memang ada tambahan. Ibu biru-biruin sengaja buat ini loh yang ternyata beda dengan kalian, atau tambahan gitu, ada tambahan. Karena kalian disuruh bikin neraca lajur yang ada harga pokok produksinya gitu ya. Jadi kita bikin sesuai dengan soalnya. Jadi kita bikin yang benar-benar ada tabel khusus harga pokok produksi. Gitu. Bagi yang lain sama aja, kita masukin neraca saldo gitu ya. Tetap kita masukin, kita masukin AJP, apa yang sudah kita buat di AJP, kayak kita copy paste lah, kita salin ulang di sini, memang betul ya. Kemudian kalau NSD apa yang menjadi selisih kalau ketika debit ketemu debit gitu ya, nih kayak gini nih ya, debit sama debit, terus ada kredit, berarti debit ditambah dikurangin kredit, nah taruh di debit. Itu kayak gitu ya biasanya kan, seperti itu. Kita udah tahu ya kalian ya, yang harusnya di debit, yang harusnya di kredit, kita masukkan. Nah kalau kita udah sampai di NSD nih, ada nyelip tambahan ya, yaitu siapa? Yaitu si HP produksi. Nah, HP produksi ini yang masuk ke dalam tabel ini itu nggak semua emang. Karena emang yang menyangkut dengan kegiatan produksi perusahaan aja gitu. Jangan kamu pikir di sini ada barang-barang, karena kan yang terdiri dari HP produksi ini kan salah satunya ada bahan baku gitu ya, ada dalam proses, ada barang jadi. Tapi kalau kamu taruh di sini juga 3 itu ya, itu akan jadi double karena kita akan masukinnya itu yang si ikhtisarnya aja, ikhtisar harga pokok produksi. Jadi ikhtisar harga pokok produksi gitu ya yang masuk. Terus jangan lupa ada pembelian, beban angkut, ya, retur, potongan pembelian yang termasuk HPP, penjualan lah gitu ya. Kemudian biaya-biaya, tapi biaya-biaya juga nggak semua. Biaya-biaya yang masuk ke kolom ini hanya biaya yang berkaitan langsung dengan proses produksinya. Ya. Misalkan gini nih, ya. Biaya penjualan umum yang 189 dia nggak akan masuk karena itu bukan melalui proses produksinya gitu. Jadi yang masuk itu adalah biaya tenaga kerja langsung ya maupun yang tidak langsung, karena kita ingat ada BOP gitu kan ya. Nah BOP di dalamnya ada biaya penolong tidak langsung, perlengkapan pabrik, listrik telepon pabrik, peralatan pabrik, semua yang berkaitan dengan pabrik masuk ke sini. Karena si BOP juga masuk ke sini. Nah, kalau misalkan kita lihat ada bahan baku segala macam kayak gitu ya, ada pembelian di sini. Gitu, ya, dan otomatis harus dikurangi dengan ini karena kan ada retur, ada potongan pembelian ya. Nah, karena kita pembelian itu adalah bahan baku, otomatis si pembelian ini masuk juga. Gitu, apalagi ada sih harga pokok penjualan. Ya kan? Nah, nanti itu akan kita selisih antara debit dengan kreditnya. Nah, jadi gitu ya, yang masuk untuk barang dalam proses dan bahan baku, ya. Ini ikhtisarnya biaya produksi, bukan silaba rugi, bukan kita masukin yang tadi di atas juga. Kalau kita masukin tadi di atas juga, ya kalian akan balance, mungkin balance gitu ya. Bisa balance, tapi perhitungan kalian akan jadi salah di HPP-nya.
Karena apa? Di sini nanti ada tambahan harga pokok produksi gitu. Nah, Ibu lihat ada 2 kelompok yang udah menyerahkan dari 4 kelompok atau 5 kelompok gitu ya, yang udah menyerahkan ke Ibu. 2 diantaranya udah bikin HPP seperti ini, tapi nilai HPP-nya itu salah. Nilai ininya ya, nilai harga pokok produksi yang di sini salah. Ternyata pas dilihat perhitungannya double. Jadi udah taruh di sini gitu ya, udah taruh di ikhtisar produksi, terus dia taruh lagi deh tuh di atasnya juga ada, yaitu si ini nih apa namanya tuh, bahan baku, barang dalam proses ini ditaruh lagi, dan ini nggak perlu ya, yang ini tuh nggak perlu dimasukin lagi karena udah ada ikhtisar produksi. Nah, udah mewakili lah angka tersebut. Kalau kita misalkan ngitung secara manualnya harga pokok produksi ya, sesuai dengan slide yang ada di pertemuan ke 12 yang ini ya, kalau kamu masukin 2 kali, otomatis ininya juga akan menjadi 2 kali ya, akan jadi 2 kali. Jadi jangan sampai itu akan menjadi 2 kali karena udah masuk tuh ke dalam perhitungan yang ikhtisar produksi. Nah, itulah yang harus kita masukkan ke dalam neraca lajur. Gitu. Jadi di sini debit kreditnya ya, setelah di summary, di sum sini ada selisih. Nah, selisihnya itu adalah harga pokok produksi. Gitu, ya. Kemudian ini adalah totalnya. Kemudian labanya juga kan antara yang ini dengan yang sebelahnya harus balance ya. Gue tandain kuning deh. Nah, tuh ya. Jadi jangan sampai minus juga, jangan sampai berbeda. Nanti kan kita masih ada pertemuan selanjutnya itu. Takutnya kalau kalian nanti salah di sini, itu akan merujuk sampai salah ke belakang. Jadi mendingan dibenerin dulu aja, nggak apa-apa Ibu tunggu. Nggak apa-apa Ibu tunggu, dibenerin aja dulu supaya nominal kalian berurutan sama kayak Ibu gitu. Kan kalau salah satu nanti kan ke belakang kan salah. Jadi dibenerin aja dulu supaya nilainya nominalnya sama dengan Ibu. Jadi labanya tuh harus 88.900.000 gitu ya. Kemudian ini kita masukkan kan tadi HPP tuh ya, HPP harga pokok produksi. Tetap ada laba rugi, tetap ada neraca. Nah, yang tadi kamu catat di sini tentang barang dalam proses, bahan baku, nah itu semua masuk ke sini, ke neraca perusahaan gitu ya. Jadi tidak double di HP produksi. Nah, masukin ke neraca perusahaan. Setelah itu sampai batasnya yang 60 juta ini ya, dividen ya, modal kan harta utang modal kelar gitu ya. Pendapatan, mulai dari pendapatan masuk ke laba rugi. Oke, masukin ke laba ruginya, yang laba rugi yang ini ya. Nah, baru beban-beban. Nah, kalau sudah masuk ke sini ya, yang biru ini kan harga pokok produksi. Kalau sudah masuk sini, kalian nggak perlu lagi taruh di dalam kolom perhitungan laba rugi gitu ya. Di dalam perhitungan laba rugi kita mulai dari yang ini, biaya gaji penjualan gitu ya, biar kita bedain. Dah kelar, masuk-masukan. Nah, yang ini juga ya, kalau udah masuk ke sini ikhtisar produksi, ikhtisar laba rugi nggak perlu dimasukin lagi ya,
nggak perlu dimasukin ke sini karena dia akan masuk ke kolom ikhtisar laba rugi si laba rugi ini gitu ya. Nah, udah kelar kita iniin apa namanya? Kita coba sum sampai bawah. Nah, kemudian ada selisihnya harus sama dengan si HPP tadi nih ya. Setelah itu kita mau ngeliat labanya berapa ya. Labanya setelah kita selisih lagi sini ya, labanya ada 89.900 ya. Ini kondisinya harus sama dengan ada yang di neraca gitu. Oke. Nah, jadi total yang di akhirnya harus sekian ya. Untuk laba rugi 1890, 700, untuk neraca juga 4937.900 gitu. Ya, jadi perhitungan untuk yang pertemuan kemarin 12, sekarang pertemuan 13 itu seperti ini bentuknya ya. Jadi nanti kalau misalkan memang ada kesalahan di dalam neraca lajur, nanti diperbaiki terlebih dahulu. Baru kalau udah diperbaiki kirim ulang ke Google gitu ya. Google Classroom. Diganti aja yang sebelumnya dengan yang baru, tidak apa-apa gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan salah lihat lagi, benerin dulu baru kirim lagi ya. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya itu di pertemuan 14 ya, kita lihat slide-nya di pertemuan 14 itu. Di pertemuan ke-14 kita disuruh bikin laporan harga pokok produksi ya, laporan keuangannya yang di dalamnya ada laporan harga pokok produksi, terus laba rugi, terus laba ditahan. Nah, kita lihat modulnya apakah kalian disuruh semuanya. Itu takutnya enggak semua, hanya sebagian aja. Oke, modulnya ya. Untuk pertemuan 14 ini ya. Nanti kan pertemuan 13 akan ada ininya soalnya. Disuruh bikin harga pokok produksi ya, laporannya income statement, laba ditahan karena ada dividen ya. Kayak kemarin ya, ada dividen. Kemudian neraca gitu ya. Yang disuruh ada 4 di sini. Nah, setelah itu baru di pertemuan selanjutnya, karena ini pertemuan 13 mau ke 14, yang ke-14 nya langsung ke jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan gitu. Oke, nanti ini ibu akan taruh di Google Classroom ya. Nanti soal ini akan ibu taruh di Google Classroom supaya kalian ada tempat buat ngumpulin ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.